Assalamualaikum, halo para pendengar muda dimanapun kalian berada. Selamat mendengarkan obrolan akhir pekan. Saya Al. Saya Mun. Saya Mas In. Episode pertama ini kita membahas tentang pernikahan. Wow. Bagus. Yang mana semua orang ingin merasakan yang mana yang namanya pernikahan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Episode pertama langsung berat ini. Berat banget guys, Berat. laki-laki. Apa? Kenapa? Laki-laki kenapa? Kalau sudah ngebahas masalah pernikahan, ya pasti ada sesuatu hal yang membuat dirinya itu ya gimana gitu. Mending si Al aja deh yang menjelaskan. Gimana Al? Iya, jadi ini topiknya sih lebih ke pernikahan muda dan perjuangan memperjuangkan seorang lelaki nih ya, seorang lelaki memperjuangkan panai atau mahar buat si wanita. Oke. Enggak. Jadi gini, sebelum kita ke sana, karena ini kan ada Mun ya. Ada Mun kan berarti ada sisi dari wanita dan ada kamu, sisi lelakinya. Ya kan? Nah, kita di depannya dulu nih. Menurut kalian berdua nih ya, sejauh mana pernikahan itu penting banget buat kalian kah atau bagaimana? Apa makna pernikahan bagi kalian gitu loh. Siapa nih? Dari Al dulu dari pihak lelaki. Kalau menurutku sih aku melihat dulu dari sudut pandang orang lain. Orang lain ada yang berpikir bahwa pernikahan itu bisa di usia yang mungkin di atas 20-an bahkan di atas 30-an dengan alasan karena mengejar karir. Kalau menurutku sih karena pengalaman teman-teman juga ketika dia udah menikah, udah melakukan pernikahan, rezekinya itu mengalir sendiri. Nah dari situ saya berpikir bahwa kayaknya nikah muda memang memperlancar rezeki gitu. Jadi menurutku itu antara karir dan pernikahan itu balance gitu. Nah nggak ada yang karir diutamakan terlebih dahulu baru pernikahan. Tapi menurutku kalau bisa menikah sambil berkarir itu jauh lebih penting kalau menurut saya, Bang. Nikah lebih cepat lebih baik ya. Iya betul. Kalau menurut saya. Sekarang gimana kalau misalnya kita dengar dari sisi apa namanya? Wanita ya. Gimana? Silakan Mun silakan. Kalau misalnya aku pribadi nih ya, kalau misalnya tadi ditanya bagaimana pandangan kamu soal pernikahan, apakah penting atau tidak, kan? Sejauh usiaku yang saat ini sudah ya lumayan berumur ya. Nggak, berumurnya berapa? Pokoknya belum melewati 25 lah ya. Oh gitu, itu udah berumur kan? Belum lewati 25. BTW, pernikahan itu penting untuk dilakukan. Sebagai manusia seharusnya itu ya melakukan hal itu. Cuman untuk proses waktunya cepat atau lambat, kalau aku pribadi di usiaku yang saat ini, aku tidak terlalu mematok ayo segera. Tapi kalau misalnya memang sudah ada yang datang dan serius ke aku, why not gitu ya kan? Kalau misalnya memang cocok. Tapi kalau misalnya memang Tuhan belum menghendaki segera menikah, ya menurut aku ya udah fine aja. Maksudku Tuhan itu pasti sudah memberikan waktu yang tepat kapan, gimana dan dengan siapa kita akan bersama. Itu sih kalau menurut aku sejauh ini tentang pernikahan. Karena sampai saat ini aku tuh masih jomblo juga guys. Sebentar loh. Ya, wow. Gak usah promosi ya. Promosi terselubung berarti Anda. Jadi ada dua nih berarti ya. Ada dua. Yang satunya si lelaki ini, si Al nih memang dia sudah sudah menargetkan biar dia nggak terlalu tua untuk menikah gitu ya. Ya sedangkan si Mun dari sisi wanita menurut pandangan pribadinya dia ngeflow aja, ngalir ngikutin gitu ya. Tapi sama-sama intinya memang pernikahan itu penting. Iya, pernikahan itu selayaknya dan seharusnya memang dilakukan oleh setiap manusia. Tapi kan ada juga nih ya, ada yang memilih untuk tetap independen dengan dirinya sendiri, sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri tanpa orang lain. Mungkin beberapa orang yang berpikir seperti itu. Cuman kalau aku pribadi, ya I need someone special untuk my future, I think. Nah, itu dari dari menurut pandangan penting atau tidaknya itu kan. Terlepas dari semua itu, disclaimer dulu nih ya buat pendengar muda semua, pernikahan harus pernikahan yang benar ya, bukan pernikahan yang nggak benar gitu ya. Pernikahan yang benar itu ya pernikahan yang benar direncanakan ya, bukan pernikahan yang tidak direncanakan.
Iya, iya, iya. Paham. Kayak gitu, oke. Iya, Agar gini, agar omongan tetangga juga bagus gitu loh. Iya, benar. Biar nggak jadi gosip. Oh, Seperti itu guys. Pernikahan tuh kan ribet ya. Kayak gitu. Pernikahan tuh ribet gitu. Apakah kalian berdua ini udah siap gitu dengan ribetnya pernikahan ya? Kita kan tahu betapa ribetnya gitu loh. Nah, menurut kalian berdua ini gimana? untuk persiapan acara pernikahan yang memang ribet, cuman kalau misalnya dilakukan dengan senang hati, plus dibantu support system seperti wedding organizer, insya Allah semua itu terhandle, say. Jadi ya udah jalanin aja gitu loh. Gak ada yang ribet sih kalau misalnya memang dilakukan dengan sepenuh hati. Menurut gue sih ya, gue. Menurut gue nggak usah gue-guean. Aku aja. Kalau menurutku sih gini bang ya. Kalau menurutku sih, kalau untuk menuruti keinginan pasti nggak akan ada habisnya gitu ya. Dan nggak akan puas gitu. Nah, karena semakin tahun gitu perkembangan semakin pesat dan kecanggihan atau mungkin tema-tema pernikahan itu semakin keren juga gitu. Kalau kita mau ikutin itu nggak akan ada habisnya gitu ya kan. Ditambah lagi dengan budget yang bisa dibilang cukup besar. Kalau menurutku kalau mau yang mewah ya memang harus mempersiapkan budget yang cukup besar. Tapi di sisi lain kita juga harus berpikir gitu. Nah, kita harus berpikir juga karena menurut pribadiku kehidupan pernikahan yang benar-benar sejatinya kehidupan adalah pasca menikah gitu. Nah, jadi kalau misalnya budgetnya dihabiskan hanya untuk pernikahan, ini bagi yang minimalis ya, bagi yang ngepres banget terus tuh mau dihabiskan untuk acara pernikahan aja, kayaknya udah sayang banget gitu. Nah, mending dipikirkan setelah pasca menikahnya gitu. Nah, beda halnya kalau memang yang udah berkecukupan, udah lebih nggak tahu caranya mau habiskan duitnya gimana gitu ya bisa aja mau mewah-mewah gitu ya kan. Iya benar tuh Bang. Kalau misalnya kita mendengar jawaban dari seorang Al ini, secara mental dia udah siap banget untuk iya benar. Dia udah mulai berpikir panjang gitu. Nah, maksudnya tidak berpikir hari ini aja, tapi dia berpikir keesokan hari, masa depan dan selanjutnya. Siapapun yang mau nikah ya harus persiapan mental, persiapan uang ya kan. Benar. Ya kalian mau bikin sederhana pun atau yang mewah sekalipun ya terserah kalian sih. Pernikahan itu nggak seindah drama Korea. Anjir. Gila sih. BTW usianya Al berapa sih? Kok sudah pengen kayaknya kayaknya udah siap banget gitu ya. Jenjang yang lebih besar itu kayak apa? Umurnya sekarang berapa sih? Kalau boleh tahu ya. Sebenarnya masih di bawah 25 juga sih ya. Masih di bulan 3 nanti sudah 22. Muda banget. Wow. Kan mau nikah muda gitu. Nikah muda yang benar ya, nikah muda yang benar loh. Yang benar, bukan nikah muda yang dipaksa. Kalau kata orang karena kecelakaan. Karena nggak hati-hati. Iya. Mas In dan Al, tadi kan kita nih udah ditanya-tanya sama Mas In soal bagaimana pernikahan muda ya kan. Mungkin ya bisa di-sharing kayaknya apa aja sih pengalaman-pengalaman setelah setelah berumah tangga itu seperti apa. Jadi tuh aku sama si Al ini kayak punya bayangan, oh ternyata ya seperti itulah. Bisa dijelaskan gitu Bang In, bisa dijelaskan Bang In, lebih baik kan ini yang udah merasakan pernikahan, lebih baik kalau menurutnya Bang In ya, lebih baik menikah muda atau menikah tua gitu ya. Terus tuh manfaatnya atau yang didapat ketika menikah muda apa, begitupun yang sebaliknya gitu. Nah, terus tuh saran atau usulnya seperti apa, muda atau yang menikah muda atau menikah tua? Dari aku nih kan aku nih sudah lumayan lama ya nikah, tapi ya masih seumur jagung juga sih sebenarnya, belum lama-lama banget gitu kan. Kalau menurut aku ya kalau misalnya kalian nikah muda, intinya sih mental sih yang harus disiapkan. Niat deh paling pertama banget itu adalah niat gitu loh. Kalau kalian nggak punya niat itu mending nggak usah nikah dah. Jangan gitu loh. Kalian punya banyak uang tapi nggak punya niat, jangan. Kalian nggak punya uang terus nggak punya niat, itu lebih jangan. Yang kedua sih mental sama open mind sih. 3 itu. Kalau dari aku sih 3 itu. Niat, mental, dan open mind. Untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya dimulai ya perlu mental gitu loh.
Nikah yang kok aku dengar suara kentut sih? Iya, aku juga. Capek. Kamu. Iya. Kedengaran kah? Aku ngecek. Kedengaran. BTW bukan aku yang kentut ya. Hey. Oh iya kah? Kirain. Sampai mana tadi pembahasan? Pokoknya ya para pendengar muda semua, intinya gini. Intinya kalau misalnya nikah, kalian harus siap dari diri kalian sendirilah. Jangan cuma siap duit doang gitu kan. Jangan cuma siap ngomongnya doang. Niat juga harus ada, open mind gitu. Karena kalian akan hidup dalam suasana baru gitu loh. Terus kalian akan punya keluarga yang baru dan itu udah pasti berbeda dengan berbeda pola pikir gitu loh dengan satu sama lain, dengan keluarga yang satunya dengan keluarga perempuan dan yang perempuan juga dengan keluarga yang cowok, itu pasti punya beda-beda pemikiran lah. Betul. Harus open mind. Benar. Yang cewek open mind juga, yang cowok juga open mind, kayak gitu loh. Ada fenomena di mana ketika kalau kita sudah mau nikah tuh, proses kita nikah pasti ada aja halangannya gitu. Dipersulit pasti ya. Iya, pasti ada. Pasti ada hal-hal yang menggoyangkan kita gitu. Itu mental kita yang sedang diuji gitu loh. Seperti itu guys. Jadi pembahasan kali ini tentang pernikahan seperti itu. Ya mungkin buat para pendengar muda dimanapun kalian berada, terkhusus buat yang mau menikah muda nih, jangan banyak berpikir lah. Yang penting kalian seperti yang tadi bilang, yang penting niat, usaha dan bertawakal. Itu aja. Jangan gila. Muda dan tua. Kalian nikah muda dan tua itu gak ada bedanya gitu. Yang penting gak ada bedanya. Ya, nggak ada, yang penting sah. Tergantung dari kalian sendiri mau seperti apa. Kalau menurutku sih muda lebih baik. Oke, para pendengar muda dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mendengar obrolan akhir pekan kali ini. Saya Al. Saya Mun. Saya Mas In. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dah. Bye.